ya itu yang kami kerjakan, dan itu cukup membuat hati nurani saya tidak stres tiap hari. Terima kasih ya. Mungkin ini pertanyaan selanjutnya sebelum beralih ke narasumber berikutnya. Kalau dengan pengalaman bisa meloloskan diri, kira-kira pertanyaan saya justru kira-kira apa yang membuat orang tidak bisa lolos? Karena ceritanya tuh kan justru banyak yang tidak bisa melepaskan diri dari jeratan itu. Karena tempatnya itu tidak ada pintu keluar selain satu pintu, dan semua dijaga dengan persenjataan yang bersenjata, pakai senjata api. Ketika kita mau keluar, dan kalau untungnya saya bersyukur lagi, saya bisa diberikan izin untuk keluar di hari Sabtu itu. Ada yang beberapa tidak diberikan izin dan mereka harus bekerja dengan kondisi diinfus juga. Dalam keadaan terinfus saya pernah lihat, pernah bekerja ketika mereka tidak sampai juga mereka disetrum listrik di dalam situ, dan itu kebanyakan anak usia 20-30 tahun, orang-orang Indonesia. Dan mereka untuk melarikan itu mereka pasti menunggu waktu yang tepat, karena mau keluar pun mereka tidak diberikan izin, tidak ada izin untuk keluar, dan mereka harus tidur satu hari kurang lebih di depan komputer 3-4 jam kalau mereka tidak mencapai limit perusahaan berikan. Dan ada beberapa jika mereka tidak capai, mereka akan dijual ke company yang lain yang berani membeli mereka dengan harga mahal. Kemudian ada juga yang pada saat itu saya di sana tinggal, yang saya dapat info dari karena kita sulit untuk bicara dengan di sana karena penjagaannya ketat ya. Karena semua makanan disediakan di dalam, semua baik dokter, makanan semua disediakan ketika kami bisa menghasilkan. Jadi ketika dijual ke company lain, ada yang mengambil jalan untuk bisa kabur, itu mereka lompat dari lantai 3 untuk bisa kabur, dan dengan keadaan kakinya patah, harus digotong dengan teman-temannya, dan biasanya berkomplot. Waktu itu saya ketika tidak bisa dikatakan keluar juga, kami sudah cukup ngelihat, kami tidur di lantai 17. Kalau kami mau lompat, kami lagi cari cara gimana, karena di bawahnya itu ada semacam apa ya, kawat-kawat berduri ya di bawahnya. Ketika kami lompat pun pasti akan jatuhnya ke kawat berduri. Jadi tidak bisa kami lompat sedemikian rupa, karena memang harus melewati lorong yang semua itu dijaga oleh senjata api. Jadi harus benar-benar dikasih izin oleh adminnya baru kami bisa keluar, dan itu ada cap-capnya semua. Jadi akan sulit sekali, dan CCTV-nya di mana-mana. Ya, oke. Terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan dari para pemirsa yang mengikuti acara ini, tapi sebelum kita menjawab pertanyaan, mungkin saya ingin ke Mbak Yuli dulu ya. Jessica, pengalaman Jessica ini adalah sebuah kasus. Kasus yang lain itu masih banyak. Tadi disebutkan Pak Yuda, kemudian juga yang ditanganin oleh IJMI juga banyak. Nah, Mbak Yuli, dari pengalaman Kabar Bumi menangani kasus dan mendampingi korban, siapa saja sih yang menjadi target untuk direkrut dan dipaksa melakukan kejahatan online scamming? Tadi memang secara umum kita sudah menyebutkan karakternya, tapi apakah itu memang cocok dengan pengalaman dari Kabar Bumi dalam penanganan korban ini? Gitu ya. Kemudian mungkin apa yang dilakukan oleh Kabar Bumi untuk membantu korban-korban yang terjerat perdagangan manusia di perusahaan online scamming ini, dan juga mungkin bisa disinggung pendampingan terhadap keluarga-keluarga korban. Silakan. Kalau berdasarkan pengalaman di Kabar Bumi, karakternya memang mirip seperti yang disebutkan tadi. Targetnya sekarang sudah berubah ya. Kalau dulu kita bicara perdagangan orang itu identik dengan perempuan dan anak, kemudian orang-orang yang tidak berpendidikan dari jauh, dari desa, terpencil begitu. Tapi memang karakter sekarang seiring dengan berkembangnya era digital ini, targetnya sama, biasanya anak-anak muda dengan usia produktif, kemudian perempuan, dan tidak menutup kemungkinan beberapa juga masih usia anak-anak. Jadi karakternya memang berkembang sesuai dengan siapa yang bisa mengakses digital ini, gitu kan. Tidak cuma kalau emak-emak yang bisa mungkin masih belum bisa akses digital, nggak mungkin jadi korban online scammer kan. Jadi memang targetnya itu usianya berkembang sesuai zaman. Kalau sekarang anak-anak muda yang benar-benar menguasai digital, kemudian paham informasi digital, berpendidikan tinggi, karakter
para korban ini adalah confident. Mereka bukan yang tidak tahu informasi seperti yang Mbak Jessica sudah sebutkan. Mbak Jessica sendiri sebelum direkrut sudah mencari di Google kan. Nah, karakter korban ini sebenarnya mereka bukan orang yang bodoh juga gitu. Jadi mereka lebih kepada confident karena mereka percaya mereka pantas untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak gitu. Ketika mereka sudah merasa berpendidikan, punya keahlian atau punya sesuatu yang bisa dijadikan sisi jual pekerjaan. Kemudian di Indonesia sendiri sulit untuk mendapatkan pekerjaan, kalaupun mendapatkan pekerjaan upahnya tidak layak, maka disitulah kemudian mereka mudah sekali menjadi korban scammer. Mereka pede kok dengan status aku yang S1, status aku S2, dengan kemampuan aku digital. Aku tuh menguasai komputer. Aku masih karena rekrutmen itu biasanya juga menggunakan itu, menjadi administrator, kemudian tawarannya pasti bekerja di kantor, akan disediakan fasilitas komputer, fasilitas ini. Jadi mereka percaya bahwa dengan kemampuan mereka untuk menguasai dunia digital ini justru yang kemudian membuat mereka confident dan mudah terjerat kepada iming-iming online scammer yang menawarkan pekerjaan dengan gaji tinggi, yang itu memang sulit didapatkan di Indonesia seberapapun tinggi pendidikannya. Jadi itu karakter. Dan kalau yang dilakukan Kabarumi selama ini adalah itulah kita sosialisasi dengan bekerja sama dengan secara SMK. Kita masuk ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi apakah itu TPPO, perdagangan orang itu seperti apa, ke pesantren, sampai kemudian kita juga melakukan beberapa MOU dengan kampus untuk melakukan pendidikan dan sharing pengetahuan tentang anti human trafficking. Karena Kabarumi sendiri juga punya jaringan namanya Zero Human Trafficking Network. Jadi kita berjejaring dengan banyak organisasi lintas sektor, baik itu keagamaan, buruh yang konsennya macam-macam, ada yang di perempuan, di keagamaan ini. Tapi karena memang TPPO ini sudah tidak bisa dipisahkan dengan hal-hal yang berbau seperti itu ya. Jadi kita memang harus kerja lintas sektor, melakukan sosialisasi dan edukasi ke komunitas akar rumput itu untuk, karena ini pengertian, kalau identifikasinya aja sudah sulit ya, pengertian perdagangan orang sendiri ini kayak masih jauh gitu loh. Kayak kalau di logikanya masyarakat ini kayak apa sih ada orang kok diperdagangkan, maksudnya dijual belikan organnya. Jadi mereka sendiri itu sebenarnya di mayoritas masyarakat Indonesia itu, mengapa begitu banyak korban seperti yang akhir-akhir ini bicarakan dalam data meningkat, karena memang masih minim dalam pengetahuan apa itu yang dinamakan dengan perdagangan orang atau perdagangan manusia. Jadi yang dilakukan Kabarumi berusaha sosialisasi di masyarakat dengan lintas jaringan, lintas sektor, termasuk bukan hanya ke komunitas, tapi kita juga masuk ke ke kampus-kampus, ke sekolah, kemudian dengan bekerja sama dengan buruh juga, karena orang-orang yang bekerja di Indonesia pun kayak buruh tani, buruh pabrik itu juga terancam. Itu bukan anak-anaknya, istrinya, tuanya itu seperti. Jadi kita terus melakukan itu selama ini dengan bekerja sama dengan banyak pihak juga, termasuk dengan pemerintah. Terima kasih Mbak Yuli. Baik, sekarang kita lihat dulu pertanyaan yang masuk ya. Ini ke Pak Yuda dan ke Jessica ya. Untuk Pak Yuda ini, dari pendataan Kemlu, apa yang kemudian menjadi faktor pendorong bagi para korban yang terjerat kasus ini? Dan kemudian juga ditanyakan data, Pak, ada nggak data pemerintah mengenai jumlah orang Indonesia yang saat ini potensial perdagangan orang di online scamming? Dan yang keempat ini ya, ini memang saya kira menjadi tantangan juga ya, bahwa yang advokasinya tidak hanya di Indonesia, tetapi ini dengan menindaklanjuti perusahaan pelaku kejahatan gitu ya, yang ada di luar negeri. Kemudian tadi dari cerita Jessica kan, ketika dia datang ada jalur khusus gitu ya, ada perlakuan khusus, lalu untuk mengurus surat-suratnya. Ini kan berarti apakah
juga tidak ada kerjasama dengan kewenangan ya yang berwenang gitu ya. Dan ini bagaimana Kemlu menindaklanjuti atau mengatasi persoalan ini? Silakan. Ya. Jadi ketika kami menangani 2.842 kasus tersebut, kita melakukan semacam karakterisasi mengenai kasus. Dan saya mengkonfirmasi tadi yang sudah sampaikan Mbak Yuli, Mbak Madeline juga, bahwa kasus ini berbeda dengan kasus TPPO sebelumnya. Dari kasus-kasus TPPO yang kami tangani sebelumnya, mayoritas terkait dengan domestic sector. Jadi pekerja migran kita yang bekerja di sektor domestik, utamanya di negara-negara Timur Tengah dan juga di Malaysia, seperti itu. Nah, ini tapi berbeda. Kalau yang domestic sector, mayoritas perempuan, uneducated, dan kemudian datang dari remote area di Indonesia. Untuk yang korban online scam ini, pertama mereka dari mayoritas generasi Z, Gen Z, usia 18 hingga 35 tahun. Kemudian mereka well educated, mengkonfirmasi bahwa bahkan ada yang sudah S2 itu menjadi korban. Kemudian mereka tech savvy, mereka aware dengan teknologi. Dan kemudian yang terakhir mereka berasal dari kelompok ekonomi menengah ke atas. Nah, jadi potensinya beda. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa kok kelompok ini mudah terdorong? Yang disampaikan Mbak Jessica itu juga kami rekap untuk kasus-kasus yang lain, bahwa mereka rely on peers, orang-orang sekitarnya yang dekat. Ya, jadi kami juga menangani kasus yang sama di Manila, temannya sendiri, sahabatnya, teman kuliah yang dia sangat percaya. Jadi ketika temannya menawarkan, dia tidak pernah punya pikiran buruk, loh ini teman saya kok yang nawarin. Plus gajinya lumayan. Jadi kemudian itu yang kemudian membuat kita confident tadi ya, percaya bahwa ini kredibilitas temannya yang dia pegang gitu. Nah, pada saat kami mendalami kasus tersebut, ini kasus yang juga dihadapi oleh warga kita, setelah mereka bekerja melakukan scamming di sana, mereka juga diminta untuk merekrut teman-temannya yang di Indonesia. Seperti itu. Nah, ini yang kemudian membuat kenapa kok semakin banyak. Seperti itu. Faktor yang kedua tentu faktor ekonomi. Ya, karena tidak ada pekerjaan, apalagi masa Covid seperti itu. Sehingga ketika ada tawaran dengan gaji yang begitu tinggi, ya, dan kemudian dengan berbagai macam kemudahan dan fasilitas, langsung berangkat. Itu dari sisi pendorong. Ya. Kemudian pertanyaannya, apakah Kementerian Luar Negeri punya data berapa jumlah korban kita yang ada di luar sana? Saya bisa sampaikan, kami tidak ada data tersebut. Karena ini korban TPPO. Ya. Namun dari 2.842 kasus tersebut, kami bisa menduga bahwa ini adalah puncak gunung es. Angka sebenarnya korban di luar sana jauh lebih besar. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita. Ya, karena sekali lagi mereka berangkat tidak melalui prosedur tentunya, jadi tidak ada kementerian lembaga di Indonesia, Kemenaker, PP2MI yang mencatat. Ya, kita hanya baru tahu ketika sudah ada masalah di luar. Nah, tapi dari masalah di luar tersebut kita bisa memperkirakan bahwa jumlah kasus yang sebenarnya jauh lebih besar. Yang di Filipina sudah dilakukan razia besar-besaran. Jadi kerjasama kepolisian Filipina dengan perwakilan asing termasuk KBRI Manila, ratusan yang sudah bisa kita selamatkan dan kemudian kita pulangkan. Tapi sekali lagi kita perlu melihat